Ya Allah, ya Rabbi, panjenengan kula tangisi, kula nyuwun disakeni dosa kula nyuwun diampuni. Para santri putra lan putri mulai iki sregep ngaji kanggo sangu yen wis mati yen ditimbali marang Gusti kabeh manungsa diuduni ya dimenyai dipocong karo kain mori dicekate terus disolati dilebokke ning jero jebuli dikubur ning jero bumi jero kuburan rasane wedi sing lawan kabeh padha bali ora ana sing gelem ngancani ora ana sing gelem nunggoni amale kurang bakale rugi. Ya Allah, ya Rabbi, panjenengan kula tangisi kula nyuwun disakeni dosa kula nyuwun diampuni. Ya Allah, ya Rabbi, panjenengan kula tangisi kula nyuwun disakeni dosa kula nyuwun diampuni. Para santri putra lan putri mulai iki sregep ngaji kanggo sangu yen wis mati yen ditimbali marang Gusti kabeh manungsa bakale mati yen wis mati terus diadusi diunduni ya dimenyai dipocong karo kain mori dicekake terus disolati dilebokke ning jero jebuli dikubur ning jero bumi jero kuburan rasane wedi sing lawan kabeh padha bali ora ana sing gelem ngancani ora ana sing gelem nunggoni amale kurang bakale rugi.
kula nyuwun bisa ageni dosa kula nyuwun diampuni. Ini masalah bab sholat. Nah, imami tadi saya dengarkan kalau malam sholat, ini malam sholat sopon. Ya. Kalau malam sholat sopon yang berhubungan dengan aura itu berat membaca surat Ar-Rahman. Walaupun kalian wis hafal bacaannya apa, nek belakangnya masih ada ompatmo, mesti benturan. Apalagi ompatmo di baris ke depan, mesti berat. Nah, auranya nggak bisa menyamai, nggak bisa ngimbangi, mesti akeh keliru. Itu pasti itu. Sudah dari dulu. Aura yang terkuat akan membentur yang depan. Itu pasti. Paling berat lagi itu nah di belakangnya persis malah ngeblong. Malah bisa lupa bacanya, bisa total lupa. Walaupun Musleh ini lulusan zaman sudah 5 tahun lebih. Wis ahline ahli. Tapi tetap kalah karo umatmu masalah aura. Bos Mbah Pilah siapalah, bahkan lulusan Ummul Qura. Oh, orang yang terbaik di Ummul Qura itu sendiri di Arab Saudi. Saat di belakangnya itu ada orang yang beraura cukup lali kok macamnya surat Ar-Rahman. Sampai aurat 11 mandek engko bertimbang. Tidak apa-apa. Yang penting tidak Al-Fatihahnya itu. Yang penting sholatnya itu Al-Fatihah itu harus betul. Kalau surat-surat yang lain itu seandainya keliru berhenti dihentikan di itu aja. Misalkan hafale dari 78 ayat, sing dihafali sampai misalkan sampai 11, sudah berhenti di situ aja. Gitu loh. Enggak usah terus langsung dilanjut ke malah nanti bingung keteteran seperti tadi. Tamat ke itu bingung, imamnya bingung. Karena di sini kita kumpulan bukan kalian ngimami di umumnya di masjid yang lain, kita berhubungan dengan aura mesti benturan. Yang lulusan Ummul Qura yang terbaik aja ya itu nek di belakangnya orang kuat beraura kuat aja ngebleng baca surat Ar-Rahman. Baik surat Ar-Rahman, surat Nuh, surat Al-Hajj itu berat sekali nek untuk malam Selasa Pon. Walaupun kayak apalah tapi lulusan zaman 6 tahun lah tapi hilang. Nggak usah perauranan. Gitu saja. Paham ya? Jadi nek ngimami itu toto sik. Imammu toto sik ke belakang sing aurane tinggi itu. Nanti rada lancar. Tapi nek ndak itu tetep mumet nanti keliru kabeh. Itu akeh-akeh gitu. Mbah Pilah itu ya mesti bisa saja. Oke, ini jawab pertanyaan hari ini. Itu tadi hanya sekedar perauranan tentang anu saja, tentang Selasa Pon untuk bacaan sholat dan lain-lain untuk berhubungan dengan apa itu aura. Kalau yang nggak ada berhubungan dengan aura sih nggak apa-apa. Bagaimana tentang anak berseberangan dengan orang tua hal agama? Maksudnya ini mungkin bagaimana anak berseberangan berpendapat dengan orang tua hal agama. Seorang anak harus mengikuti orang tuanya walaupun berseberangan. Misal orang tuanya non muslim, anaknya muslim. Apa yang dikatakan orang tua harus diikuti anak. Seandainya orang tua menyuruh salah, baru tidak diikuti. Tapi harus dipatuhi. Seorang anak harus tunduk kepada orang tuanya. Itu harus. Walaupun orang tuanya kebiasaannya menyuruh salah. Menyuruh salah itu begini. Kan ada orang tua yang berpikiran bagaimana. Misalkan salah satu contoh, oh kamu pikir terus balik atau sholat tengah wengi ya ajak melarat baik kok. Lapo mbok lakoni. Kan ada orang seperti itu kan ada. Kamu ya sholat buat dino anu
kok urip pemelarat wae ya mangane ada loh orang tua seperti itu. Tapi kalau ada orang tua seperti itu, walaupun ditentang tapi tidak boleh membantah. Boleh menentang dalam hati, tapi jangan membantah. Siapapun, apapun orang tuamu jelek baik, kalau sifatnya orang tuamu jelek menyuruh kamu jelek, tidak usah diikuti, tapi jangan dibantah. Penting ya, jangan dibantah. Jadi orang tua itu bagaimanapun juga itu walinya orang. Dan manusia yang diikuti harus orang tua. Nomor 1 orang tua perempuan. Nomor 2 orang tua perempuan. Nomor 3 orang tua perempuan. Baru orang tua laki-laki. Maksudnya itu ibu itu 3 kali lipat. Kak sama ayah itu kekuatannya 3 kali lipat. Jadi seorang anak harus tunduk, wajib patuh kepada ibunya. Entah itu ibu angkat atau ibu tiri. Cuman yang utama sama ibu kandungnya. Ibu angkat, ibu tiri pun juga berpengaruh karena bagaimanapun yang mengasuh dari kecil. Itu cuma disebut orang tua. Jadi apapun yang kalian lakukan tetap tunduk kepada ibunya, nomor 1. Kedua ibunya, ketiga juga ibunya, keempat baru bapaknya. Maksudnya seorang perbandingannya itu 3:1. Ibu itu kekuatannya 3. Jadi seseorang yang memuliakan ibunya, memuliakan orang tuane, wong tuane sering dimuliakan, itu uripe lebih mulia daripada tidak pernah memuliakan wong tuane sama sekali. Contohnya ngetan. Kadang seseorang itu wis gawe, wis berusaha keras, bekerja, berdagang dan lain-lain, pokoknya sudah bekerja, tapi uripe rumangsa kurang wae. Kan itu. Supaya hidupmu merasa cukup, rajakan orang tuamu, ratukan orang tuamu, ibumu pertama kali, baru bapakmu. Maksudnya ibumu dari bapakmu itu begini. Kita kepada ibu itu 3 kali lipat daripada bapak. Bapak nilainya 1, ibu itu nilainya 3. Gampangannya begitu. Umpamanya ngaturi duit wong tua 10, misalkan bapaknya 10 rupiah, ya ibu 30 rupiah. Gampangannya gitu. 3 kali lipat bapaknya. Umpamanya bapaknya 100 rupiah, ya ibu dikasih 300 rupiah. Itu intinya seperti itu. Jadi wong tua itu lebih penting. Makanya di Arab Saudi itu seorang ibu kalau meninggal dalam melahirkan, seorang ibu melahirkan terus ibu itu meninggal, itu dihormati di Arab Saudi. Sudah paling dihormati itu perempuan yang melahirkan terus meninggal. Itu perempuan itu di Arab Saudi paling dihormati. Yang banyak, yang di sini melayat lah, tayyah banyak sekali. Yang mendoakan banyak. Karena seorang ibu itu walinya manusia, wali yang masih hidup. Nah, itu penting. Siapapun yang membuat rekoso ibunya juga biasanya urip rekoso. Gak ada kata-kata utang kepada ibunya. Contohnya pengetan. Ibu sampai bilang utang sama anak, aku utangi duit. Itu anak kebangetan. Gak boleh ibu itu utang kepada anaknya. Ibu harus diberi, bukan diutangi. Misalkan seorang ibu nembung utang karo anak. Aku utang 100.000 atau mungkin utang 1 juta. Ya dikasih. Jangan bilang, oh ya tak utangi. Itu ibu. Nah, ibu itu penting, termasuk bapaknya. Tapi lebih pentingkan ibu dulu. Seandainya bapak utang sama anak, utang uang 10.000 atau 100.000 bahkan 100 juta misalkan, ya tetap dikasih anak. Siapapun orangnya, itu kalau merajakan orang tua, merajakan ibunya nomor 1. Kalau masih punya ibu lah, merajakan ibunya, hidupnya akan lebih mulia dan akan lebih kecukupan, merasa dirinya cukup dan lain-lain. Kalau punya usaha ya usahanya iso lancar. Tapi nek kayak karo wong tuamu ae minta duit, ora meneh minta duit ora mbok kasih. Utang wae kadang diutangi itu salah.
Enggak boleh wong tua kok utang. Wong tua utang karo anak, ibu atau bapak. Berarti wong tua itu kurang. Maksudnya kurang kepengen kurang dalam kehidupannya. Kurang rezeki dan lain-lain, dia utang karo anak. Anak yang memberi, bukan memberi utang, tapi memberi karena kewajiban. Bagaimanapun juga orang tua itu apapun yang dilakukan orang tua, walaupun orang tuanya tidak baik, punya jiwa tidak baik pun, tetap bagaimanapun berjasa kepada anak dan tidak terukur. Apapun itu, mulai orang tua itu mulai menyusui, nyeboi, kalau berak, sakit dirawat, diobatke, bahkan diutang-utangke, itu orang tua terhadap anak. Kasih sayang orang tua kepada anak itu kadang anak sakit, ya dikeloni, disayang sampai dia dewasa. Nah itu nggak bisa ditukar dengan uang. Walaupun kalian sudah kaya raya, kaya pol raya, itu tidak bisa menebus kebaikan orang tua. Seandainya kau beri apapun tidak bisa menebus. Makanya gak oleh wong tua kok ngasih utang anak itu gak boleh. Istilahnya kudune anak memberi wong tua, jangan sampai orang tua nembung anak utang. Aku utang nang, aku utang duk 10.000, 20.000, jangan sampai. Jadi orang tua itu harus dirajakan supaya rezekimu lancar. Itu prinsipnya seperti itu. Yang punya usaha, yang hidup sampai sekarang itu pokoknya intinya yang senengane ngutangi wong tua itu salah. Wong tua ngasih diutangi salah. Nah itu penting. Kalau wong tua sudah tidak ada, mertua. Kalau mertua sudah tidak ada, ya paman atau saudara perempuan yang lebih tua, mungkin kakak perempuan dan lain-lain. Itu yang dihormati. Jangan dimusuhi. Walaupun mungkin punya perbedaan pendapat sama kita, jangan dimusuhi. Itu walinya kita itu nomor 1 orang tua. Orang tua perempuan, kekuatannya 3 kali lipat, baru laki-laki. Habis itu kalau orang tuanya perempuan sudah tidak ada, ya mertua perempuan. Kalau mertuanya sudah tidak ada, ya punya saudara, misalkan itu bule, tante, atau mungkin kakak kandungnya dan lain-lain yang perempuan itu walinya kita, perwakilan walinya. Walinya itu tetap si ibu kandungnya. Ibu tiri pun juga termasuk walinya. Ada pertanyaan hal ini tentang hal tadi tentang orang tua? Ada yang tanya enggak? Sing aku jelaskan sudah cukup? Tuh. Terus ini ada yang tanya cara sujud yang benar untuk perempuan. Sujud bagi perempuan jangan seperti sujudnya anjing, nemplek gini. Tetap laki maupun perempuan sujudnya sama. Ini diangkat. Paham ya? Jangan seperti anjing, kalau sujud kan begini. Nah, anjing kan gini. Kalau sujud kan begini. Bukan seperti itu. Banyak loh sholat orang perempuan sholat sujudnya itu gini. Jangan. Sujud tetap diangkat. Laki maupun perempuan sama. Dalam hal sholat itu sujudnya sama. Dalam sujud itu gitu. Dan upayakan kalau mau sujud yang jatuh lutut dulu, baru tangan. Tapi seandainya sakit, ya nggak apa-apa. Wah, aku lutut dulu nggak bisa, langsung tangan nggak apa-apa. Tapi upayakan jangan seperti unta. Unta kalau jongkok itu kaki depannya dulu. Bukan seperti itu. Jadi diupayakan lutut dulu kalau sujud, baru tangan. Kecuali sakit. Kalau nggak sakit, nggak apa-apa. Ada pertanyaan tentang sujudnya ini sudah dimengerti? Ada yang tanya lagi? Pon, buatan nonton aku. Terus ada yang tanya cara tidur yang benar. Cara yang tidur yang benar ini itu harus miring ke kanan dulu. Duduk, jangan langsung rebah. Duduk, miring ke kanan. Itu cara tidur yang benar. Upayakan miring ke kanan sampai tidur. Tapi kalau posisi sakit bagaimana? Ya nggak apa-apa, terlentang. Tapi terlentang tidak bagus. Terlentang ke kiri juga tidak bagus. Bagusnya terlentang ke kanan. Kan begitu. Itu masalah
aturannya seperti itu dalam hal agama. Tapi seandainya sakit dan lain-lain nggak apa-apa. Tuh, ada yang tanya tentang jujur? Kok? Nah, ini perlu aku kasih tahu tentang cara kencing yang benar. Lanang karo wedok nek nguyuh kencing harus jongkok. Makanya anak-anak kecil mulai dari sekarang dan lain-lain aturan Islam itu kalau kencing harus jongkok. Harus jongkok. Banyak laki-laki yang kencing sambil berdiri. Salah. Dalam hal muslim kencing harus jongkok. Satu, pasti bersih nek jongkok. Kalau kencing jongkok itu full habis bersih terus cebok. Tapi kalau kencing sambil berdiri kadang itu ada tertekan. Tertekan, tidak tahu di dalam kemaluannya masih ada air kencing. Setelah diceboki bersih, disai di celanani dalam lagi, terus ada masih menetes. Itu baik perempuan maupun laki-laki. Kencing harus jongkok. Itu pasti bersih. Kenapa? Karena kencing jongkok itu untuk perutnya tertekan oleh lutut. Kecuali yang tidak bisa kencing sambil jongkok, kencing sambil berdiri nggak apa-apa. Itu kalau memang betul-betul sakit. Tapi ada masjid yang malah ngasih kencingnya model berdiri kan ada. Masjid yang salah itu. Kencing itu harus jongkok, laki maupun perempuan, anak kecil mulai sekarang dilatih gitu. Kan kalian pasti sudah pernah dengar tentang kata-kata begini. Apabila guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Kan ada falsafah seperti itu toh. Apabila guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Nek gurune ngajari salah, nguyah karo ngadeg, ya muridnya nguyah karo melayu ora karek uyahe. Kan pernah dengar toh pelajaran sekolah apa ya toh? Peribahasa guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Nah, seperti itu. Lah itu peribahasa itu maksudnya kalau guru melakukan yang salah, muridnya ya malah serba salah. Makanya untuk kencing harus jongkok. Baik laki-laki atau perempuan, kecuali dia tidak bisa jongkok atau sakit. Karena nek jongkok itu bersih total. Nah, sama seperti orang berak jongkok sama duduk itu bagus, baiknya sehatnya jongkok. Tapi duduk ya tidak apa-apa. Kalau jongkok tidak bisa, duduk tidak apa-apa. Sehat jongkok karena apa? Perutnya ditekan oleh kedua paha. Jadi bersih, habis bersih. Nah, itu kurang lebih seperti itu. Pertanyaan sudah aku jawab semua. Ada yang tanya tentang tadi yang dari awal sampai sekarang. Ada enggak? Tidak ada? Ya, monggo. Oh, tadi yang orang tua nembung utang. Ya, andai kata si anak itu enggak punya, katakanlah kerjanya nyumbangnya enggak punya uang. Enggak punya ya enggak punya, bilang aku enggak punya. Gitu, ya? Tapi kalau aku suatu saat punya, nanti ku kasih. Bukan ku utangi, ya, tapi ku kasih. Misalkan orang tadi toh jangan bilang orang tua nembung utang anak aku, utang duit bos 100.000 atau berapa. Anak enggak punya, dia bilang aku belum punya uang. Katakan belum punya uang. Nanti bukan katakan tidak punya uang, tapi belum punya uang. Kalau nanti aku sudah punya uang, akan kukasih. Bukan kuutangi, akan kukasih. Nah, hal itu nanti orang tua itu dikasih sama diutangi itu sudah beda loh. Nek dikasih, orang tua itu akan merasa bangga. Berarti merasa, oh ini betul-betul anakku. Anak yang soleh, anak yang solihah, itu seperti itu. Dan kewajiban laki-laki yang kepada orang tuanya perempuan, bukan perempuan. Kalau dia belum menikah, perempuan kepada orang tua, laki perempuan kepada orang tuanya. Kalau sudah menikah, yang memberi anaknya laki-laki. Kalau anak perempuan itu kan sudah tanggung jawabnya suami. Seorang anak perempuan itu
bertanggung jawabnya kepada suami, bukan kepada orang tua lagi, pada suami. Lah, suami ini yang memberi kepada orang tua. Dari seorang suami itu misalkan menantu pinter apa enggak, tergantung. Makanya cari menantu ya kudunya yang pinter, aja yang paidin, aja yang medit. Nah, punya menantu meditan misalkan utang, mertua utang, diutangi, itu salah. Mertua itu ya dikasih. Mertua itu orang tua, perwakilan dari pengganti dari orang tua sendiri. Jangan sampai mertua utang kepada mantu, ya menantu yang ngasih. Ya nih, misalkan aku utang nang 100.000, misalkan, jenengan dia duit, ya jangan diutangi 100.000, tapi dikasih. Niki kula aturi, ini saya kasih 100.000, nggak usah utang. Nah, kok 100.000, 100 jutaan nek pamane si menantu punya harus dikasih. Baik orang tua maupun mertua tetap dikasih, jangan diutangi supaya rezekimu lancar. Allahumma Amin. jadi yang ini penting. Kenapa kadang-kadang seseorang sudah sholat hajat rutin, sholat tahajud rutin, bahkan sholat duha rutin, rezekinya masih terpuruk, dapat duit entek atau mungkin terpuruk karena orang pinter karo orang tuane. Mangke ya, nek kalian pinter karo orang tuanya, orang tua perempuan nomor 1. Orang tua perempuan itu penting, orang tua perempuan. Terus yang lain itu saudaranya, saudara masih keluarga itu penting. Yang satunya siapa? Tahu dah? Orang tua, saudaranya itu penting. Satunya siapa? Apa? Gurunya. Gurunya itu penting. Entah si A misalkan. Si A ini dulu nyopir, saya ngajari si B. Si A ini kaya, dia jadi sopir, dia bisa nyopir terus akhirnya hidupnya kaya. Si guru yang ngelatih nyopir tadi itu termasuk gurunya. Paham ya? Guru itu guru apa saja, guru bisnis, guru apa, maksudnya bukan guru jelek loh, bukan guru nyopet, bukan loh, maksud paham loh. Guru maksudnya guru baik, entah guru ngaji, entah guru apa, guru senam, guru apa, itu penting. Misalkan saya merasa bugar, saya merasa sehat dan lain-lain, dulu saya berguru senam kepada si B, lah itu termasuk gurunya. Guru kan banyak, guru spiritual. Guru spiritual itu termasuk guru agama, guru ngaji kan termasuk spiritual, urusan kepada Gusti Allah kan itu guru, termasuk guru-guru sekolah. Kalian bisa membaca dan menulis itu kan dari guru sekolah. Kalian belajar ngomong dari guru, gurunya siapa? Orang tua. Kalian berjalan naik sepeda, naik sepeda motor kan ada yang latih. Wong tuamu dulu ngajari naik sepeda, ngajari berjalan, itu ya juga gurumu. Jadi orang tua itu ya juga guru. Paham ya? Orang tua itu guru. Kita bicara, kita belajar apa kan dari orang tua. Kita bisa cebok sendiri saja yang ngaji orang tua. Itu juga orang tua gurumu. Jadi orang tua, makanya orang tua itu penting. Orang tua, guru, terus saudara yang berdekatan. Saudara yang berdekatan itu tetangga. Itu penting. Itu kalau kalian beramal itu pentingkan kepada mereka lebih dulu. Kalau baru lebih, baru keluar amalnya. Itu penting. Kalau seorang anak terhadap orang tua gak beramal, tapi kewajiban. Kalau istri kepada suami itu beramal, istri memberi uang suami itu beramal, maksudnya amale sing wedok. Tapi nek suami memberi uang kepada istri, kewajiban. Ingat ya. Jadi nek wong laki-laki seorang suami nganggur, yang kerja istrinya atau yang istri punya duit membelikan apa kepada suaminya, membelikan makan atau apa pada suaminya, itu istri beramal pada suami. Tapi kalau laki-laki memberi uang, memberi nafkah pada istri, kewajiban. Orang amal wajib memberi anak dan makan anak istri itu wajib.
gitu loh. Bukan aku bojoku tak kasih amal, bukan. Kewajiban termasuk seorang anak kepada orang tuanya itu kewajiban, bukan beramal. Bedakan antara beramal sama kewajiban. Nah, perempuan itu tidak wajib memberi makan kepada suami. Pamane suamiku ngeleh, yolah. Kan itu tidak wajib, tapi dia beramal. Maksudnya beramal, memberi itu beramal. Seorang perempuan memberi kepada suaminya, itu masuknya beramal. Nah, cuman seorang perempuan, seorang istri itu mengikuti suami. Dia tunduk kepada suami, termasuk memberi, memasakkan, melayani kehidupan suami itu kewajiban istri. Kewajiban istri untuk melayani suami. Tapi nek memberi sedekah dan lain-lain enggak. Jadi nek seorang istri punya rezeki sendiri, misalkan seorang istri itu kerja, kan punya uang sendiri. Intinya beginilah. Laki-laki kerja, suami istri kerja. Suami istri bekerja. Laki-laki ini duitnya suami, ini juga duitnya istri. Duitnya suami juga duitnya istri. Nah, duitnya istri, ya duitku dewe. Duitnya istri sendiri. Paham? Suami istri kerja. Suami harus memberi uang kepada istri. Harus. Suami istri kan bersama kerjanya. Suami memberi uang kepada istri. Itu harus. Istri tidak perlu memberi uang pada suami. Kalau dia tahu memberi, itu masuknya amal. Jadi duitnya suami itu duitnya pribadi. Duitnya suami itu bukan duit pribadi, tapi duitnya istri juga. Haknya suami, duitnya suami itu rezekinya suami juga rezekinya istri. Tapi rezekinya istri, rezekinya dia sendiri. Suami gak dikei ora masalah. Aja protes. Misalkan saya wedok sing suami, misalkan saya ini kerja, gajiku sekian, istriku kerja, gajinya sekian. Terus aku bilang begini, gajimu tuh kok kamu ya butuh ngene-ngene. Salah. Yang suami memberi pada istri. Cuman istri kan ya perlu tahu, siapa tahu gajinya suami kurang. Ayo, gajiku suami, jadi istri memberi kepada suami, ini gue tambah kebutuhan, ini mau nambah. Lah ini masuknya amal. Jadi istri mengamalkan hartanya kepada suami, memberi apa itu memberi amal. Jadi untuk laki-laki bukan beramal kepada istri, tapi kewajiban untuk istri. Ini beramal kepada suami. Kok wong lanang nganggur, misal saya wedok begawe, itu berarti sing lanang itu diamali karo istri. Pahalane istri banyak sekali karena memberi makan kepada suami lewat amalnya sing kerja sing kerja istri, tapi memberi makan kepada suami. Nah, itu namanya amal istri kepada suami. Nek suami bukan beramal pada istri, tapi berkewajiban memberi. Ada pertanyaan lagi? Mau tanya ya. Dengan seorang mempunyai anak dan anak itu mungkin sudah kecukupan, tapi dengan alasan sibuk, kemudian anak itu menempatkan orang tua di panti jompo. Orang yang demikian ini termasuk hukukul walidain atau tidak? Nah, nek niku anak salah. Anak yang terbaik dulu wong tua sempat ngerumati anak loro, anak nakal pun dirawat menjadi baik, nggak bisa bicara apa tidak. Kok sampai seorang anak sibuk wong tuane kok panti jompo karena tidak bisa merawat. Itu hal yang salah. Harus seorang anak mampu merawat orang tuanya sampai meninggal dunia. Kalau dia menaruh di panti jompo, itu namanya bukan anak soleh. Walaupun dia sesibuk apapun, harus bisa merawat orang tuanya. Jangan sampai kecuali orang-orang yang di panti jompo itu satu, yang dia tidak punya anak. Orang nggak punya anak, nggak punya saudara, wes itu ditaruh panti jompo karena nggak ada yang merawat. Tapi masih punya anak, salah anak menaruh orang tua di panti jompo. Orang tua harus ditaruh di rumah walaupun orang tua itu seperti anak kecil. Sudah
sudah jombo, makan dicek-cek, kadang kencing asal kencing, berak asal berak, ya nggak apa-apa. Lah itu orang tua kita yang dulu merawat kita dari kecil, itu tidak bisa terhapuskan, tidak bisa tergantikan oleh apapun. Orang tua ya tetap orang tua, gak ada bekas orang tua. Itu bekas orang tua aku gak ada. Nek mertua bisa bekas, itu bekas mertuaku, itu bekas iparku, itu bekas istriku. Tapi kalau orang tua tidak ada bekas orang tua. Orang tua tetap orang tua yang merawat kita dari kecil. Entah orang tua itu salah atau benar, tetap kita hormati dan kita rawat sampai meninggal. Walaupun kita sesibuk apapun, walaupun dia jadi presiden misalkan. Presiden kan sibuk, sembarang sudah diatur protokol. Ya tetap orang tua taruh rumahnya. Dan gitu. Tetap ya mau ke panti jompo. Lah itu kan permintaan orang tua. Kalau orang tua kok minta ke panti jompo, itu anaknya kebangetan. Ya pasti anaknya kebangetan dong. Orang tua nggak saya ora betane ngomah aku minta ditaruh ke panti jompo. Berarti yo kasarannya begini. Kasarannya kira pinter ngerawat aku, makanya aku milih ning panti jompo. Orang tua nggak mungkin tetap berdekatan dengan anak, gitu betul. Pasti orang tua kepengen dekat dengan anak. Ngasih orang tua kok kepengen yang panti jompo ya orang tua itu anaknya sing kebangetan, anaknya sing ora iso ngerawat kepada orang tua. Ada pertanyaan lagi? Ada lagi? Ada enggak? Ada ibu-ibu? Bapak-bapak ada tanya lagi? Ya? Kalau anaknya di luar negeri, kalau orang tuanya nggak mau diajak, kan harus di rumah sendiri. Daripada tidak ada yang rawat kan dititipkan panti jompo gimana? Nah itu kan beda. Ya. Anaknya di luar negeri karena kerja. Ya. Seandainya anaknya kerja gak iso makani wong tua. Nah itu beda. Orang tua kadang memang gitu, anaknya di luar negeri. Ayo kamu ikut aku di luar negeri, tapi orang tua kadang nggak mau. Ya. Minta di rumah. Ya jangan ditaruh panti jompo. Kalau bisa tetap di rumah, dicarikan pembantu atau orang yang kira-kira bisa merawat. Pentingkan rawatan pada orang tua. Kalau anaknya sampai di luar negeri, luar negeri mungkin karena tadinya dia kerja, keluar dari kerja, ya nggak bisa makani orang tua. Mending dia tetap kerja, tapi tetap bisa menengok ke orang tuanya. Walaupun beberapa bulan sekali, mungkin kepepet setahun sekali, tetap dia bisa. Jangan kerja di luar negeri tapi nggak nggawa koyo. Maksudnya nggak koyo-koyo itu gini. Kerjanya kita nggak ya di luar negeri, tapi nggak bisa membantu orang tua. Mendingan kerjanya jangan di luar negeri, berdekatan dengan orang tua. Iya toh. Dan kerja di luar negeri mulai ranggo duit, malah njaluki wong tua atau mungkin utang sana sini. Nah itu kerja apa enggak? Kan begitu, enggak ada gunanya. Tetap bagaimanapun juga kalau kerja di luar negeri ya kudu merasa cukup di dalam kehidupannya nomor satu untuk mengatasi orang tua. Ini orang kerja di luar negeri, orang tuanya tidak mau dibawa di luar negeri, maunya di Indonesia misalkan, ya orang tuanya dirawat. Caranya gimana? Saudara-saudaranya kumpulkan suruh lawat. Kalau nggak ada saudara orang lain dibayar, tapi memenuhi syarat jangan dititipkan di panti jompo. Kecuali memang nggak ada saudara, nggak ada siapapun yang disuruh titipkan di panti jompo, tidak apa-apa. Tapi penuhi kebutuhan orang tua, penuhi yang merawat. Maksudnya penuhi kebutuhan orang tua, pokoknya apapun orang tua itu hidupnya penuhi. Dia di luar negeri dan yang ngurus di panti jompo, ayo harus penuhi supaya dia terawat dengan baik. Nah orang yang ngerawat tadi nggak bunuhi kebutuhannya, gajinya nggak kanu, engkau wong tuamu dijenggui kamu ya nggak tahu loh. Nah pamane wong tuamu mencret, nguyah kene, dijegak-jegui kan nggak tahu. Coba sing perawat ini cari perawat yang bagus, tapi dikasih biaya yang lebih cukup dan mencukupi, pasti gitu kan gitu. Banyak toh orang kita lihat di video, banyak toh. Kadang kita punya orang tua dirawat oleh orang lain, maksudnya seperti baby sister, seperti itu. Tapi malah dimarah-marahi kan ada, lihat di banyak toh, dilihat dari CCTV kadang orang tuanya dimarahi makan aja, makanya dicek-cek dimam. Misalnya orang tua kalau sudah anu kan jompo kan seperti anak-anak makan dicek-cek kadang ditumplek nguyah asal nguyah berak, kadang sing perawatnya nggak pinter akhirnya marah-marah malah dijenggui, dijambai. Itu ada, lihat di CCTV itu banyak kelakuan seperti itu. Makanya
cari yang perawat, istilahnya entah perawat di panti jompo atau perawat pribadi itu yang betul-betul dia memahami tentang agama. Nek nggak tahu tentang agama ya sungguh wong tuane malah ora rumatan, dirawat orang lain, malah akhirnya jadi keteteran, jadi kesalahan dan lain-lain. Ada tanya lagi, ibu-ibu? Cukup? Ada lagi enggak? Ibu-ibu, bapak-bapak, ada yang tanya lagi? Sudah cukup ya? Apa ada tanya lagi? Tidak ada. Cukup sekian. Saya doakan yang sakit semoga lekas sembuh. Amin. Yang usahanya baru terpuruk, mudah-mudahan rezekinya lancar. Amin. Yang kerja apa saja, kerja mulai dari serabutan sampai PNS sampai kerja apa saja, mudah-mudahan kalian bisa menabung, rezekinya barokah. Amin. Nah, semoga kalian sejahtera selalu. Amin. Di tahun yang awal ini, tahun 2025, mudah-mudahan kalian di masa mendatang ada kesejahteraan di masa mendatang. Amin. Dapat rezeki melimpah, badan sehat dan mencukupi semuanya. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, ya Rahman, ku mohon belas kasihan, dosaku air lautan, ku harapkan dapat ampunan. Majelis lembah perkampungan di setiap pengajian ingin selalu mengingatkan, sering membaca Al-Quran. Pegang HP bukanlah larangan, bolehlah buat hiburan, asal jangan sampai kebablasan, melupakan kewajiban. Pesan dari Mas Panembahan, kematian bagaikan harisan, tiap insan pasti mendapatkan, duluan atau belakangan. Bedanya ini kawan, arisan ingin dapat duluan, kematian ingin belakangan. Itulah kenyataan. Ya Allah, ya Rahman, ku mohon belas kasihan, dosaku air lautan, ku harapkan dapat ampunan. Ya Allah, ya Rahman, ku mohon belas kasihan, dosaku air lautan, ku harapkan dapat ampunan. Majelis lembah perkampungan di setiap pengajian ingin selalu mengingatkan, sering membaca Al-Quran. Pegang HP bukanlah larangan, bolehlah buat hiburan, asal jangan sampai kebablasan, melupakan kewajiban. Pesan dari Mas Panembahan, kematian
insan pasti mendapatkan duluan atau belakangan. Bedanya ini kawan, arisan ingin dapat duluan, kematian ingin belakangan. Itulah kenyataan. Ya Allah, ya Rahman, ku mohon belas kasihan, dosaku ke air lautan, ku harapkan dapat ampun.